Anime Kimi no Na wa atau dalam bahasa Inggris Your Name bisa dikatakan sebagai anime movie terbaik sepanjang masa, sekaligus yang bisa bikin baper bagi penontonnya. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke ceritanya. Anime Kimi no Na wa menceritakan tentang remaja SMA yang berfokus pada karakter Taki dan Mitsuha. Taki adalah seorang siswa SMA di kota Tokyo. Kesehariannya digunakan untuk bermain bersama temannya sekaligus kerja paruh waktu atau part-time pada suatu restoran ala Italia. Meskipun bekerja layaknya orang dewasa, namun kepribadiannya masih bisa dibilang labil karena mudah terbaik atau terpancing emosinya dengan suatu hal yang kecil. Selain itu, Taki juga memiliki bakat menggambar, baik pemandangan atau sebuah bangunan dapat ia gambar. Saat ini, Taki juga suka seorang wanita yang juga bekerja di restoran ala Italia, yang bernama Okudera. Siapa Okudera? Sepertinya tak perlu dijelaskan, karena tidak begitu berpengaruh pada ceritanya. Lanjut ke heroin pada anime Kimi no Na wa, yaitu Mitsuha. Mitsuha adalah SMA yang tinggal di pedesaan di daerah pegunungan. Namanya adalah Desa Itomori. Mitsuha adalah seorang yatim piatu di mana ia tidak memiliki ibu. Maksudnya ibunya meninggal mungkin karena suatu penyakit atau insiden. Ayahnya juga meninggalkannya bersama adiknya dikarenakan ayahnya ingin menjadi politikus. Mitsuha dan adiknya yang bernama Yutsuha tinggal bersama neneknya sejak kecil dan tidak mengetahui lebih banyak tentang kasih sayang dari orang tua. Ya kasihan sih, tapi mau gimana lagi, karena itu adalah bagian ceritanya. Suatu hari terdapat ritual atau fenomena yang aneh, yakni bertukarnya tubuh di mana antara Taki dan Mitsuha. Si Taki ini menjadi Mitsuha dari cowok ke cewek, sedangkan Mitsuha menjadi Taki dari cewek ke cowok. Pemicunya disebabkan oleh tidur. Mitsuha dan Taki selalu bertukar tubuh setiap harinya. Dikarenakan dari hari pertama Mitsuha menjadi Taki, sedangkan Taki menjadi Mitsuha. Lalu di hari berikutnya mereka kembali ke tubuhnya masing-masing. Ya intinya tiap hari mereka bertukar tubuh. Pertukaran tubuhnya mereka akan mengubah aktivitas setiap harinya. Otomatis si Taki asli harus melaksanakan tugas Mitsuha sebagai gadis desa, sedangkan Mitsuha harus berperan sebagai Taki, seorang remaja SMA yang bekerja paruh waktu di restoran ala Italia. Seperti cowok atau remaja pada umumnya, pastinya suka melakukan hal-hal yang kalian pasti mengerti. Setiap bertukar tubuh, Taki selalu memegang itunya Mitsuha, ya itu Taki yang mengendalikan tubuhnya. Singkat cerita, ada sebuah kejadian di mana fenomena bertukar tubuhnya itu berhenti setelah komet jatuh pada suatu tempat. Karena penasaran, Taki ini pergi menuju ke tempatnya Mitsuha. Wajar dong kalau Taki mau ke tempatnya Mitsuha, ya karena yang selalu ada tiba-tiba itu menghilang. Pasti rasa pengen bertukar tubuh atau gampangnya nyari lu itu kangen, pasti itu ada. Datanglah Taki ke rumah Mitsuha dan terdapat fakta yang mengerikan. Di sini tempat tinggalnya Mitsuha atau desa Itomori sudah hancur. Hanya menyisakan reruntuhan sisa bangunan yang hancur. Ternyata, kota Itomori adalah tempat di mana pecahan komet terjatuh. Komet tersebut menghancurkan hampir seluruh kota Itomori, di mana memakan korban jiwa yang hampir seluruh penduduknya, termasuk Mitsuha dan kawan-kawan. Melihat hal ini, Taki syok berat. Dalam benaknya mengatakan, lah terus yang bertukar tubuh selama ini siapa? Ternyata selisih waktunya berbeda 3 tahun. Di sini Mitsuha lebih tua daripada Taki ya. Ya anggap saja senpainya atau dengan kata lain Mitsuha adalah korban komet 3 tahun yang lalu. Namun, kenapa bisa demikian? Karena latar belakang keluarga Miyamizu atau keluarganya Mitsuha itu adalah sebuah keluarga yang dekat dengan dewa. Atau gimana, saya juga kurang tahu. Ya intinya begitulah. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada Mitsuha saja, karena kata neneknya Mitsuha ini juga pernah mengalaminya pada saat waktu masih muda. Bahkan ibunya Mitsuha pun juga pernah mengalami hal serupa, yang ini bertukar tubuh dengan orang lain. Sebagai pria, tentu Taki tidak menyerah begitu saja dong. Taki menuju ke sebuah kuil di tengah kawah gunung, di mana di kuil tersebut terdapat kuci kamikaze milik Mitsuha dulu. Kuci kamikaze adalah sebuah alkohol berbasis beras yang diproduksi dengan melibatkan air liur manusia. Singkat cerita, Taki minum kuci kamikaze milik Mitsuha dulu, atau lebih tepatnya air liur Mitsuha ini. Tentu dong kalau anime Jepang pada umumnya ini dinamakan ciuman secara tidak langsung.
Setelah Taki meminum air liurnya, Mitsuha atau Kuji Kamikaze milik Mitsuha, tiada api, tiada cahaya, tiba-tiba Taki terpeleset. Namun berkat terpeleset inilah yang membuat Taki bertukar tubuh kembali di masa Mitsuha masih hidup dulu. Atau lebih tepatnya sebelum komet itu jatuh untuk menghancurkan desa Itomori. Karena sudah tahu bahwa komet akan jatuh ke desa Itomori, dengan cepat Mitsuha ingin mengevakuasi penduduk di kota itu. Tentu Mitsuha tidak sendiri karena dua temannya juga membantu, yakni Teshi dan Natori. By the way, yang di dalam tubuhnya Mitsuha itu isinya Taki loh ya. Jiwanya Taki tapi tubuhnya Mitsuha. Bla 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 bla, rencana sudah disiapkan oleh Mitsuha dan teman-temannya. Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba Mitsuha ingin mengunjungi di mana Mitsuha asli berada. Tepatnya di bawah kuil di tengah kawah gunung. Oh ya, di saat ini Mitsuha asli berada di tubuhnya Taki di masa depan untuk 3 tahun yang akan datang. Singkat cerita, fenomena yang disebut kata Waredoki mempertemukan mereka. Apa tuh kata Waredoki? Kalau bahasa gampangnya, kata Waredoki itu adalah waktu senja. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu satu sama lain. Atau gampangnya mereka sudah satu dimensi. Dipertemukannya mereka bisa dikatakan sebuah adegan atau scenes paling epic dalam anime Kimi no Na wa. Karena setelah sekian lama mereka dipertemukan secara langsung. Ya kan pada dasarnya mereka berbeda dimensi. Singkat cerita, Taki berencana untuk mengevakuasi para penduduk dari jatuhnya bencananya komet. Tidak sadar ternyata waktu senja atau kata Waredoki udah mau habis atau gampangnya udah maghrib. Sebelum waktu senja atau kata Waredoki ini habis, Taki berinisiatif untuk menuliskan namanya ke tangan milik Mitsuha. Begitu juga sebaliknya, Mitsuha menuliskan namanya ke tangannya Taki, agar nanti bisa diingat. Namun sangat disayangkan, takdir berkata lain. Belum sempat menuliskan di tangannya, Mitsuha, fenomena kata Waredoki sudah habis duluan, membuat mereka berbeda dimensi waktu lagi. Mungkin anak zaman sekarang kalau ditinggal sama pacarnya, galau tuh. Berbeda dengan Mitsuha, yang langsung bergegas untuk melakukan apa saja yang dikasih tahu Taki terkait rencananya dalam mengevakuasi warga Itomori. Dan singkat cerita, Mitsuha bersama teman-temannya berhasil mengevakuasi warga Itomori. Bahkan yang dulunya hampir semua penduduk meninggal akibat jatuhnya komet, berkat Taki dan Mitsuha tentu bersama teman-temannya, tidak ada korban sama sekali dalam jatuhnya komet di Itomori. Masalah komet pun selesai. Pertanyaannya, apakah Taki dan Mitsuha akan dipertemukan kembali di masa depan? Kan dimensi waktunya beda 3 tahun. Jawabannya adalah iya. Mereka dapat bertemu karena pada saat movie mau habis, terdapat sebuah adegan di mana Taki dan Mitsuha menanyakan nama mereka satu sama lain. Intinya mereka bertemu. Mereka dengan serentak bilang Kimi no Na wa, dan ceritanya pun selesai.